Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul Exit 8 yang rilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba mendapati dirinya berputar-putar di koridor bawah tanah yang identik satu sama lain. Untuk keluar dari sana, pria tersebut harus mencari lorong ke-8 dengan aturan yang mengharuskannya untuk menemukan sesuatu yang aneh atau anomali di dalam sana. Dan jika melihat anomali itu, pria tersebut harus segera berbalik, karena jika tidak, maka ia akan dikirim ke titik awal untuk memulai kembali. Film diawali dengan memperlihatkan POV seorang pria yang tampak sedang berada di kereta bawah tanah sambil melihat-lihat sosmed di ponselnya itu. Tampak berita di sana yang memperlihatkan tentang tsunami dahsyat yang terjadi di salah satu pesisir pantai Jepang. Lalu, tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang penumpang yang langsung marah-marah akibat kesal mendengar suara tangisan bayi di depannya itu. Setelah itu, terlihat pria tersebut yang mereject telepon dari mantan pacarnya. Setelah keluar dari kereta, pria itu kembali ditelepon oleh mantan pacarnya, yang mengabari bahwa ia sedang hamil selama 4 bulan, dan bertanya apa yang hendak ia lakukan. Mendengar hal tersebut, pria itu pun tampak terkejut dan langsung mengambil obat asmanya. Setelah itu, pria itu pun berniat untuk menemui mantan pacarnya. Namun ketika ia berada di sebuah lorong sepi, sinyal ponselnya tiba-tiba menghilang, sehingga teleponnya akhirnya mati. Ketika sudah berjalan beberapa kali, pria yang diberi nama Lost Man akhirnya sadar kalau ia sedari tadi hanya berputar-putar di lorong yang sama. Karena ia kembali menemui seorang pria yang juga dari tadi terus berjalan di lorong yang sama. Hingga saat Lost Man lanjut berjalan, ia tidak menyadari sebuah peringatan di papan petunjuk yang memintanya untuk berputar arah, yang membuatnya kembali lagi ke lorong 0. Saat Lost Man masih terjebak di lorong 0, ia pun mencoba membuka pintu-pintu di sana, namun usahanya hanyalah sia-sia. Saat melihat poster bergambar semut yang terjebak di simbol infinity, pria tersebut pun merasa bahwa seolah-olah gambar tersebut merepresentasikan situasi dirinya saat ini. Di tengah kebingungan, sontak Lost Man langsung panik, karena mengalami fenomena darah yang tiba-tiba merembes dari lorong tersebut. Ketika ia berlari berlawanan arah, ia akhirnya sampai di lorong nomor 1, dan mendapati instruksi agar ia bisa keluar dari lorong tersebut. Dalam pesan itu, Lost Man harus menghindari semua anomali yang mungkin ada di setiap lorong yang akan ia lewati. Dan jika menemukan anomali, maka ia harus berbalik arah. Lost Man pun diperingatkan untuk jangan pernah menoleh ke belakang setelah ia menemukan sebuah anomali. Setelah itu, maka ia akan keluar jika berhasil melewati lorong terakhir, yaitu lorong 8. Saat melanjutkan perjalanannya, Lost Man pun mencoba bertanya kepada pria yang berjalan tentang keanehan di sana. Namun karena tidak digubris, Lost Man pun akhirnya sadar jika pria tersebut hanyalah NPC yang ditempatkan di lorong tersebut. Lost Man pun merasa jika hal tersebut bukanlah anomali, sehingga ia melanjutkan perjalanannya. Namun tanpa ia sadari, sebuah anomali muncul di mana susunan lampu lorong terlihat acak-acakan. Dan benar saja, karena tidak teliti terhadap anomali tersebut, Lost Man pun akhirnya mengulang kembali lagi dari lorong 0. Mulai merasa panik, Lost Man yang tidak ingin mengulangi kesalahannya pun memutuskan untuk memotret setiap hal yang ada di lorong tersebut. Dan karena tidak ada anomali di lorong tersebut, Lost Man pun berhasil sampai di lorong 1. Ketika melanjutkan perjalanannya, Lost Man pun mencoba mengecek gambar di galerinya, namun sayangnya semua fotonya itu rusak, sehingga ia terpaksa harus memperhatikan anomali-anomali di sana secara manual. Untuk kali ini, anomali tersebut adalah pria berjalan yang tiba-tiba terus mengikuti dan terus tersenyum kepadanya. Lost Man pun sampai di lorong 2 dan akhirnya mengerti dengan konsep aturan di sana. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung melanjutkan perjalanannya dan mengecek anomali di lorong tersebut.
Merasa aman, Lost Man pun berniat untuk berjalan keluar dari Sun. Namun tiba-tiba saja ia mendengar ada suara tangisan bayi di sebuah loker dekat sana. Mengetahui itu adalah sebuah anomali, Lost Man pun langsung berlari ke arah sebaliknya dan berhasil sampai di lorong 3. Lagi-lagi, Lost Man kembali mengecek anomali di lorong tersebut. Awalnya ia tidak merasa ada yang aneh dengan lorong tersebut, namun ia tiba-tiba merasa seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Dan benar saja, saat ia hendak mengecek obat asmanya, ternyata mata di gambar-gambar lorong tersebut tampak bergerak sambil melihatnya, sehingga ia langsung berjalan berbalik arah dan berhasil sampai di lorong 4. Merasa tidak ada yang aneh dengan gambar di lorong dan juga loker di sana, Lost Man pun langsung berjalan keluar dari sana dan akhirnya berhasil sampai di lorong 5. Ia kembali melakukan hal yang sama dan tidak menemukan anomali di dinding dan juga pintu-pintu di sana. Namun ia tiba-tiba mendapat telepon dari mantan pacarnya. Sayangnya Lost Man tidak sadar jika sinyal seharusnya tidak mungkin ada di dalam lorong itu. Lost Man yang mulai kurang fokus malah menjawab telepon tersebut. Ketika ditelepon, wanita tersebut bertanya, kenapa dirinya belum juga datang sampai saat ini. Lost Man pun berkata, jika dirinya sedang tersesat di lorong kereta bawah tanah dan terus-terusan berputar di dalam sana. Namun Lost Man berkata bahwa ia akan berusaha secepatnya keluar dari tempat tersebut. Terlebih lagi, wanita tersebut merasa bingung apakah ia harus mempertahankan kehamilannya tersebut atau tidak. Lost Man lalu bercerita bahwa ia sempat bertemu dengan ibu-ibu yang membawa seorang anak, namun ia dimarahi karena anaknya yang menangis terus-terusan di kereta. Melihat hal tersebut, ia pun mulai ragu apakah dirinya akan bisa menjadi ayah yang baik atau tidak nantinya. Sambil bertelepon, Lost Man tanpa sadar berjalan keluar dari lorong tersebut, yang akhirnya membuatnya kembali lagi ke lorong 0, karena ia tidak sadar kalau telepon tersebut adalah sebuah anomali. Di tengah rasa frustasi dan keputusasaan, Lost Man pun meyakinkan diri untuk bangkit dan melanjutkan upayanya untuk keluar dari tempat tersebut. Karena lampu di sana berubah menjadi warna kuning, ia pun berjalan ke arah sebaliknya dan berhasil kembali ke lorong 1. Saat melanjutkan perjalanannya, ia bertemu seorang anak kecil yang tiba-tiba muncul, sehingga ia langsung berjalan ke arah sebaliknya. Namun anehnya, ia malah kembali ke lorong 0. Yang artinya anak tersebut bukanlah anomali, melainkan korban yang sama terjebak seperti dirinya itu. Bocil tersebut lalu berlari ke arah lorong, dan langsung menunjuk pria NPC tersebut tanpa mengatakan apa-apa. Kita lalu diperlihatkan POV dari pria tersebut, yang diketahui bernama Walking Man. Ia juga ternyata adalah korban yang sama seperti Lost Man, di mana pada saat itu, Walking Man bersama si bocil tampak sangat senang saat berhasil sampai ke lorong nomor 4. Walking Man pun optimis jika mereka bisa secepatnya sampai ke lorong 8. Namun, saat mereka hendak melanjutkan mengecek lorong di sana, NPC yang ia temui adalah seorang siswi yang juga merupakan korban sebelumnya. Takut kurang teliti, Walking Man lalu meminta bocil tersebut untuk memberitahukan apa saja jika ia melihat anomali. Namun sayangnya, bocil tersebut hanya melamun tanpa berkata sepatah kata pun, yang membuat Walking Man sedikit frustasi. Setelah berhasil sampai ke lorong 5, Walking Man pun kaget saat NPC tersebut tiba-tiba menegurnya, dan mengatakan jika ia juga terjebak di tempat tersebut saat hendak pulang dari sekolah. Namun, melihat gelagat wanitanya yang tiba-tiba membahas hal-hal aneh, Walking Man pun tidak terlalu mempedulikannya. Akan tetapi, wanita tersebut berkata jika ia sudah lelah mencari jalan keluar dan memutuskan untuk tetap berada di sana. Tak cuman itu, sambil berusaha menggoda, ia pun mengajak Walking Man untuk menemaninya tinggal di lorong itu, di mana mereka bisa melakukan hal apapun di sana tanpa harus berdesakan di kereta dan mengulangi rutinitas yang sama setiap harinya. Namun tak lama setelah itu, wanita tersebut tiba-tiba terdiam, dan suaranya tiba-tiba menjadi aneh, sehingga Walking Man pun langsung pergi ke arah sebaliknya.
mereka akhirnya sampai di lorong 6 dan tersisa 2 lorong lagi, agar mereka bisa terbebas dari bawah tanah anomali tersebut. Saat Walking Man sibuk mengecek lorong 6, di saat itu pula, bocil tersebut melihat anomali di salah satu gagang pintu. Namun sayangnya, ia malah tidak memberitahukan hal tersebut pada Walking Man, yang kebetulan juga tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga perjalanan mereka akhirnya terreset kembali ke lorong 0. Walking Man pun mulai frustasi, karena ia harusnya akan menemui anaknya hari itu. Namun setelah melihat bocil tersebut, ia pun akhirnya meminta maaf dan kembali mengajaknya untuk memulai perjalanan mereka dari awal lagi. Namun anehnya, mereka malah langsung disuguhi lorong 8, yang tentu saja itu merupakan anomali di lorong tersebut. Bocil yang menyadari hal tersebut berusaha untuk menahan Walking Man. Namun usahanya sia-sia, karena Walking Man langsung berlari ke atas, yang akhirnya membuat dirinya tersebut menjadi NPC baru. Setelah itu, bocil tersebut pun akhirnya bertemu dengan Lost Man, yang saat itu hendak memulai dari lorong 0. Mereka lalu melanjutkan perjalanan bersama, sambil mengecek anomali-anomali di dinding, dan juga loker di sana. Bocil tersebut melihat ada anomali papan petunjuk yang menyuruhnya untuk kembali. Namun lagi-lagi, ia tidak mengatakan hal tersebut kepada Lost Man, sehingga mereka kembali ke lorong 0. Tak terlalu memikirkannya, Lost Man yang sudah lelah lalu mengajak bocil tersebut untuk memulainya dari awal. Di tengah pengecekan, tiba-tiba ia merasa jika poster semut yang sempat ia lihat sedikit berbeda. Dirasa anomali, Lost Man yang sudah berada di ujung lorong lalu memintanya untuk kembali. Akan tetapi, bocil tersebut malah berlari keluar, yang ternyata memang benar tidak ada anomali di lorong tersebut. Mereka pun lanjut ke lorong 1, dan ia merasa tidak ada yang aneh. Lost Man lalu mengajak bocil tersebut untuk lanjut. Akan tetapi, bocil itu kembali menemukan anomali gagang pintu, dan untungnya kali ini, Lost Man menyadari hal tersebut, sehingga mereka langsung berbalik arah dan berhasil sampai di lorong 2. Ketika mereka melanjutkan perjalanannya, lampu di lorong tersebut tiba-tiba mati, serta muncul tikus-tikus yang berbentuk sangat aneh. Untungnya mereka berhasil kabur dari sana dan sampai di lorong 3. Setibanya di lorong 3, Lost Man pun tampak heran saat melihat seekor kucing. Tak lama kemudian, mantan pacarnya itu tiba-tiba muncul di lorong tersebut. Tak sampai di situ, keanehan semakin menjadi saat bocil tersebut menganggap jika wanita tersebut merupakan ibunya. Namun di saat itu pula Lost Man menyadari bahwa wanita itu adalah anomali, sehingga ia langsung membopong bocil tersebut yang pingsan untuk memutar arah. Setibanya di lorong 4, bocil tersebut akhirnya mau untuk berbicara. Ia pun berkata jika sosok tadi benar-benar mirip dengan ibunya. Ternyata bocil tersebut awalnya memang sengaja kabur dari ibunya untuk mencari perhatian. Namun ia kini malah terjebak di lorong tersebut bersama dengan Lost Man. Tak ingin membuang waktu, Lost Man pun mengajak bocil tersebut untuk bergegas. Karena ia yakin dengan kerjasama yang apik, mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Pada saat melanjutkan perjalanan, bocil tersebut akhirnya memberitahu Lost Man anomali angka 8 yang ditulis terbalik. Sambil memutar arah, Lost Man pun tampak salut dengan kejelian bocil itu. 3 lorong lagi agar mereka bisa keluar dari sana. Dan kali ini, anomali tersebut muncul dengan sendirinya, yaitu salah satu pintu di sana yang tiba-tiba terbuka sendiri. Lost Man yang penasaran, lalu melihat ke dalam pintu tersebut, dan menemukan dirinya sendiri saat sedang berada di dalam kereta. Setelah itu, ia pun langsung mengajak bocil tersebut untuk segera berbalik arah. Sebelum memasuki lorong 6, ia pun menanyakan apa yang ingin bocil tersebut lakukan setelah keluar dari lorong itu. Bocil tersebut pun berkata, jika berhasil keluar, ia akan langsung meminta maaf pada ibunya. Namun di saat itu pula, Lost Man yang putus asa seakan kebingungan untuk menjalani kehidupannya. Apalagi saat ini mantan pacarnya malah hamil, dan ia juga tidak yakin akan bisa menjadi sosok ayah yang baik.
Sambil memberikan cangkang ke Lomang, bocil tersebut berusaha meyakinkan Lost Man untuk menjalani kehidupannya dan harus kuat menghadapi semua tantangan yang akan terjadi. Sesampainya di lorong 6, mereka pun tampak panik saat mendengar ada suara sirin darurat. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul tsunami di dalam sana yang langsung menghanyutkan mereka. Di tengah kehanyutan, Lost Man membayangkan dirinya akhirnya menikah dengan mantan pacarnya dan mempunyai anak bersama, yang ternyata anak itu adalah bocil yang bersama Lost Man. Saat kembali sadar, Lost Man pun langsung membawa bocil tersebut naik ke papan petunjuk, sedangkan ia yang sudah tidak sanggup menahan gelombang tsunami tersebut, akhirnya pergi terbawa arus. Saat sudah siuman, tampak bocil tersebut yang segera bergegas memutar arah untuk mencari keberadaan Lost Man. Akan tetapi, bocil tersebut malah berhasil sampai ke lorong ke-7. Sesampainya di lorong 7, bocil tersebut langsung berjalan saja, karena ia tahu di lorong tersebut tidak ada anomali. Namun, sebelum keluar dari tempat tersebut, ia pun berharap jika Lost Man bisa selamat seperti dirinya. Tak lama setelah itu, ternyata Lost Man masih selamat, dan akhirnya juga sampai di lorong ke-7 setelah ia terhempas tsunami tadi. Namun anehnya, ia malah bertemu dengan tangga exit 8 yang menuju ke arah bawah. Padahal seharusnya tangga untuk keluar dari stasiun bawah tanah adalah ke arah atas, yang artinya itu sebenarnya adalah anomali di lorong terakhir tersebut. Namun, entah mengapa, Lost Man yang sudah pasrah pun akhirnya berjalan turun ke lorong tersebut, dan tampak lega ketika ia melihat suasana di stasiun akhirnya kembali normal. Ia pun langsung membeli sebotol air, dan kemudian menelepon mantan pacarnya, untuk mengabari bahwa ia akan segera menyusulnya ke rumah sakit. Namun sesampainya di dalam kereta, ia akhirnya sadar, kalau ia sebenarnya hanya mengulang kembali siklus yang sama, seperti di awal film tadi. Yang artinya Lost Man harus mengulang kembali permainan tersebut dari awal, agar ia bisa benar-benar terbebas dari tempat tersebut.